ini saya akan membahas mengenai komitmen dan tanggung jawab. Komitmen adalah keberanian dan kesediaan melakukan sesuatu dengan tekad yang kuat dari seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh seseorang, kelompok ataupun organisasi, baik bisnis ataupun lembaga pendidikan. Komitmen sangatlah penting atau dibutuhkan dalam pendidikan, terutama untuk mencapai tujuan yang diinginkan, baik dari pemerintah, kalau negeri, swasta, yayasan, sekolah dalam hal ini, kepala sekolah, guru, serta dari masyarakat, seperti misalnya dari komite, orang tua murid, dan lingkungan, termasuk pemerintahan desa dan yang lainnya. Komitmen bagi kita mahasiswa itu bisa ditunjukkan melalui berbagai macam cara yang mencerminkan dedikasi dan tanggung jawab terhadap proses belajar mengajar. Seperti misalnya, yang pertama, memiliki manajemen waktu yang baik dengan cara membuat jadwal belajar yang teratur, mengalokasikan waktu untuk setiap mata pelajaran atau tugas, dan memastikan tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Kemudian yang kedua, aktif di dalam kelas dengan terlibat dalam diskusi kelas, mengajukan pertanyaan saat tidak paham, dan berkontribusi dengan ide-ide baru untuk menunjukkan komitmen terhadap pembelajaran yang diinginkan dan untuk berimbang. Kemudian yang ketiga adalah konsisten dalam belajar. Dan materi selanjutnya yaitu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu dengan tepat. Kemudian penting untuk memastikan setiap tindakan yang berdampak positif dalam pendidikan. Kemudian bagaimana kita untuk menerapkan tanggung jawab sebagai mahasiswa. Seperti saat kita menjadi mahasiswa, penerapan tanggung jawab sangatlah penting untuk mencapai kesuksesan akademik dan perkembangan pribadi. Berikut beberapa cara yang menurut saya bisa diterapkan untuk menunjukkan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Yang pertama antara lain, menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, kemudian menjaga etika dalam belajar, menjaga fisik dan mental, dan seterusnya. Kemudian bagaimana hubungan komitmen dengan tanggung jawab. Komitmen adalah sebagai dasar dari tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai implementasi komitmen, dan keduanya saling melengkapi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Mengapa komitmen dan tanggung jawab itu penting dalam pendidikan? Komitmen dan tanggung jawab adalah dua nilai dasar yang sangat penting dalam pendidikan, karena keduanya mempengaruhi proses pembelajaran, pencapaian tujuan akademik, dan perkembangan pribadi. Berikut alasan mengapa keduanya sangat krusial dalam konteks pendidikan. Yang pertama, untuk mempermudah mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas belajar. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan bersosial. Selanjutnya, bagaimana komitmen dan tanggung jawab jika diterapkan oleh guru dalam memberikan pembelajaran. Yang pertama, komitmen bagi guru itu memberikan pendidikan yang berkualitas, mendukung perkembangan siswa. Kemudian bagaimana tanggung jawab guru dalam mengajar dengan tepat, membimbing siswa secara efektif, mendukung pencapaian akademis. Kemudian bagaimana guru menunjukkan komitmen dan tanggung jawab. Berikut adalah beberapa cara bagaimana guru dapat menunjukkan komitmen dalam mengajar. Yang pertama, menghadirkan kelas dengan penuh persiapan. Kemudian kedua, membangun hubungan baik dengan siswa. Kemudian yang ketiga, mengikuti perkembangan profesional. Keempat, motivasi dan menginspirasi siswa. Kemudian yang selanjutnya, membantu siswa untuk mengatasi kesulitan. Kemudian komitmen dan tanggung jawab juga itu bisa dilakukan oleh seorang konselor dalam lembaga pendidikan. Kalau dengan konselor, komitmennya itu membantu mahasiswa atau membantu siswa untuk mengatasi masalah emosional dan akademis. Tanggung jawabnya yaitu memberikan dukungan yang tepat, mendengarkan dengan empati, dan membantu menemukan solusi buat siswa dan mahasiswa. Dan kalau bicara mengenai pengalaman pada saat kita menempuh pendidikan, saat berhubungan dengan konselor. Dulu saat saya menempuh pendidikan tingkat menengah, pada saat saya akan menentukan mana kira-kira saya untuk melanjutkan pendidikan, saya berkomunikasi dan meminta pandangan dari guru bidang konseling, bagaimana kita menyampaikan kepada konselor untuk memastikan bahwa minat dan bakat saya untuk menekuni bidang pelajaran yang disenangi oleh saya. Kemudian memilih sekolah yang memiliki mutu yang baik. Yang ketiga, menyesuaikan biaya yang dibutuhkan dengan kemampuan kita. Kemudian komitmen dan tanggung jawab juga terdapat
atau ditanggung oleh bagian staf administrasi. Kalau komitmen bagi staf administrasi yaitu mengelola operasional lembaga pendidikan secara efektif dan transparan. Kemudian tanggung jawabnya mengelola sumber daya dan informasi untuk memastikan operasional lembaga pendidikan berjalan dengan lancar. Bagaimana peran staf administrasi manakala staf administrasi itu memiliki komitmen dan tanggung jawab yang baik. Antara lain, jika pendidikan memiliki staf administrasi yang memiliki komitmen dan tanggung jawab yang baik, maka sebagai siswa atau mahasiswa sangat terbantu. Seperti contohnya, dapat terciptanya suasana kampus atau sekolah yang ramah, memiliki profesionalisme staf administrasi dan dapat menciptakan suasana yang positif di sekolah atau di kampus. Kemudian meningkatkan rasa keterlibatan dan kepemilikan siswa atau mahasiswa terhadap lingkungan belajar mereka. Sebaliknya, staf yang tidak ramah atau tidak profesional bisa menambah rasa cemas dan ketidaknyamanan di antara mahasiswa ataupun siswa. Kemudian yang kedua, staf administrasi dapat mempermudah pelayanan kampus atau sekolah tentang keuangan, jadwal, atau kebijakan akademik, dan yang lainnya. Strategi meningkatkan komitmen. Strategi meningkatkan komitmen, komunikasi yang baik. 1. Komunikasi efektif. Komunikasi efektif antara manajer dan karyawan. 2. Membantu memahami tujuan dan harapan. 3. Meningkatkan komitmen dan tanggung jawab. 4. Bagaimana komunikasi yang baik mempengaruhi komitmen Anda. Selanjutnya, strategi meningkatkan komitmen. Pengembangan kemampuan. 1. Pengembangan kemampuan relevan dengan kebutuhan karyawan. 2. Meningkatkan kemampuan melakukan tugas dengan lebih baik. 3. Mendorong rasa tanggung jawab yang lebih besar. 4. Keterampilan apa yang ingin Anda kembangkan untuk meningkatkan komitmen. Selanjutnya, strategi meningkatkan komitmen. Pengawasan dan umpan balik. 1. Pengawasan efektif membantu memahami cara meningkatkan kinerja umpan balik. 2. Umpan balik membantu memahami kekuatan dan kelemahan. 3. Meningkatkan komitmen dan tanggung jawab. 4. Bagaimana Anda memanfaatkan umpan balik untuk meningkatkan komitmen. Selanjutnya, pentingnya komitmen dalam pendidikan. 1. Membantu mencapai tujuan akademis. 2. Mendorong konsistensi dalam belajar. 3. Meningkatkan kualitas hasil belajar. 4. Bagaimana komitmen mempengaruhi prestasi akademis Anda. Selanjutnya, dampak tanggung jawab dalam pendidikan. 1. Memastikan tugas-tugas diselesaikan dengan baik. 2. Mendorong sikap proaktif dalam belajar. 3. Mempersiapkan siswa untuk tantangan masa depan. 4. Bagaimana rasa tanggung jawab mempengaruhi pendidikan Anda. Selanjutnya, membangun komitmen pribadi. 1. Tentukan tujuan yang jelas dan terukur. 2. Buat rencana aksi yang realistis. 3. Evaluasi dan perbaiki secara berkala. 4. Apa komitmen pribadi Anda dalam pendidikan saat ini? Bagaimanakah dalam mengembangkan rasa tanggung jawab? Yaitu diantaranya dalam mengembangkan rasa tanggung jawab, kita mulai dari melakukan tugas-tugas kecil. Kemudian yang kedua, kita dapat menerima konsekuensi dari suatu tindakan yang telah dilakukan, dan tentunya belajar dari kesalahan dan perbaiki diri atas kesalahan yang telah dilakukan agar bisa menjadi jauh yang lebih baik. Itulah mungkin cara mengembangkan rasa tanggung jawab. Dan bagaimanakah agar dapat meningkatkan rasa tanggung jawab itu tersendiri? Tentunya kita hendaknya menerapkan beberapa cara dalam mengembangkan rasa tanggung jawab. Dari apa yang tadi sudah dijelaskan, diantaranya dimulai dari kita melakukan tugas-tugas kecil, kemudian menerima konsekuensi bila mana suatu tindakan belum sempurna dihasilkan, dan yang terakhir, belajar dari kesalahan dan terus perbaiki diri agar bisa mencapai yang terbaik. Untuk selanjutnya, bagaimanakah dalam mengatasi tantangan berkomitmen? Yaitu yang pertama, identifikasi hambatan yang mungkin muncul, kemudian cari dukungan dari orang sekitar, dan tentunya harus tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Dan untuk selanjutnya, bagaimanakah dalam mengatasi tantangan berkomitmen? Yaitu yang pertama, identifikasi hambatan yang mungkin muncul, kemudian yang kedua, cari dukungan dari orang sekitar, dan tentunya yang ketiga itu harus tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Dan seperti apakah tantangan terbesar dalam menjaga komitmen? Tantangan terbesar dalam menjaga komitmen biasanya berkaitan dengan menghadapi hambatan atau godaan yang mengalihkan perhatian, diantaranya yaitu kurangnya motivasi jangka panjang, kemudian keterbatasan waktu, misalkan kesibukan sehari-hari dan tanggung jawab yang lain, yang bisa membuat sulit untuk tetap fokus pada komitmen yang sudah dibuat. Rasa tidak puas atau frustasi ketika hasil yang diinginkan tidak segera terwujud, atau kurangnya dukungan atau kurang sosialisasi. Tanpa adanya sistem pendukung yang solid menjaga komitmen, maka akan menjadi lebih sulit. Selanjutnya,
Selanjutnya, membangun budaya tanggung jawab di institusi pendidikan. Di antaranya yaitu yang pertama, tetapkan ekspektasi yang jelas, kemudian yang kedua, memberikan contoh yang baik, dan yang ketiga, hargai dan akui perilaku bertanggung jawab. Lalu, bagaimanakah institusi dalam mempromosikan budaya tanggung jawab? Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, menetapkan nilai dan standar yang jelas, kemudian memberikan pendidikan yang jelas, kemudian memberi contoh kepemimpinan, dan menerapkan sistem penghargaan atau sanksi. Kemudian yang kelima, mengutamakan kolaborasi dan kerja tim, dan mengembangkan rasa kepemilikan atau kemandirian. Kemudian yang terakhir, menciptakan lingkungan yang mendukung. Selanjutnya, penjelasan mengenai komitmen dan tanggung jawab dalam pembelajaran daring. Yang pertama, tantangan dalam lingkungan belajar virtual. Kemudian yang kedua, disiplin diri dan manajemen waktu. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan komitmen. Mengenai itu, bagaimanakah menjaga komitmen dalam pembelajaran daring? Dalam hal ini, di antara strateginya yaitu menetapkan tujuan yang jelas, buat jadwal yang konsisten, ciptakan lingkungan belajar yang kondusif, gunakan teknik manajemen waktu, berinteraksi dengan pengajaran atau dengan teman, pantau kemajuan secara berkala, kelola gangguan dengan bijak, temukan sumber motivasi, gunakan teknologi untuk memfasilitasi pembelajaran, dan terakhir, jaga kesehatan fisik dan mental. Kemudian, untuk peran orang tua dalam membangun komitmen dan tanggung jawab, diantaranya yang pertama yaitu memberikan dorongan dan dukungan. Hendaknya orang tua memberikan dorongan juga dukungan. Kemudian yang kedua, menetapkan harapan dan realitas, dan yang ketiga, mengajarkan konsekuensi dari tindakan. Kemudian selanjutnya, penjelasan mengenai evaluasi diri dalam komitmen dan tanggung jawab. Yang pertama, refleksikan komitmen dan tanggung jawab saat ini. Kemudian yang kedua, identifikasi area yang perlu ditingkatkan. Ketiga, buatlah rencana pengembangan diri. Dalam hal itu, apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan komitmen dan tanggung jawab? Tentunya, dalam meningkatkan komitmen dan tanggung jawab membutuhkan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan. Salah satunya yaitu tentukan tujuan yang jelas dan bermakna, dan hendaknya membangun kebiasaan yang positif. Yang pertama yaitu ada komitmen dan tanggung jawab sebagai fondasi kesuksesan akademis. Komitmen sendiri merupakan sebuah tekad untuk tetap fokus pada tujuan meskipun menghadapi tantangan. Sedangkan tanggung jawab sendiri merupakan kemampuan untuk menjalankan kewajiban dengan sepenuh hati. Dalam konteks akademis, kedua nilai ini menjadi fondasi karena komitmen membantu mahasiswa tetap fokus menyelesaikan tugas, mencapai target, dan terus berkembang meskipun menghadapi hambatan. Kemudian tanggung jawab memastikan semua tugas diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar yang diharapkan, serta menjaga integritas selama proses belajar. Yang kedua, pentingnya konsistensi dalam menerapkan kedua nilai ini. Komitmen dan tanggung jawab perlu diterapkan secara konsisten, karena keberhasilan bukan hasil dari usaha sesaat, melainkan akumulasi upaya yang dilakukan terus-menerus dengan konsistensi. Mahasiswa membangun kebiasaan positif seperti belajar teratur, menghormati jadwal, dan meningkatkan keterampilan akademis. Kemudian yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih efektif karena rutinitas mendukung pemahaman yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Kemudian, memanfaatkan jangka panjang bagi karir dan kehidupan. Komitmen dan tanggung jawab yang diterapkan selama masa pendidikan membawa dampak jangka panjang seperti dalam karir, profesionalisme, kedisiplinan, dan kemampuan untuk bertanggung jawab atas pekerjaan menjadi nilai yang dihargai di dunia kerja. Kemudian dalam kehidupan pribadi, keduanya membantu membangun kepercayaan diri, membangun relasi yang sehat, dan menjaga reputasi sebagai individu yang dapat diandalkan. Lalu bagaimana sih menerapkan pelajaran ini dalam perjalanan pendidikan? Untuk menerapkan perjalanan ini, berikut langkah-langkah yang konkret yang dapat dilakukan. Yang pertama, membuat jadwal belajar yang realistis dan konsisten, serta berkomitmen untuk mematuhinya. Kemudian yang kedua, memprioritaskan tugas berdasarkan tingkat urgensi dan kepentingan, agar tidak menunda-nunda pekerjaan. Yang ketiga, tentunya berani bertanggung jawab atas kegagalan dengan mengevaluasi kesalahan dan mencari solusi untuk memperbaikinya. Kemudian yang keempat, mencari dukungan dari teman, mentor, atau keluarga untuk tetap termotivasi dalam mencapai tujuan. Dengan cara ini, nilai komitmen dan tanggung jawab menjadi bagian integral dari perjalanan pendidikan yang tidak hanya membantu meraih kesuksesan akademis, tetapi juga mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di masa depan. Kemudian ada hubungan komitmen dan etika dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu ada komitmen untuk mendorong konsistensi dalam menjalankan prinsip etika. Komitmen sendiri merupakan kekuatan yang mendorong seseorang untuk tetap berpegang pada prinsip yang diyakini benar, termasuk prinsip etika. Dalam konteks pendidikan, komitmen memastikan mahasiswa untuk tetap konsisten dalam menjalankan nilai-nilai moral meskipun menghadapi tekanan atau godaan. Kemudian mampu menjaga integritas seperti tidak menyontek, menghormati hak intelektual, dan bersikap jujur dalam belajar. Etika sendiri memberikan arahan pada komitmen untuk bertindak secara benar. Etika berfungsi sebagai pemandu dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Tanpa etika, komitmen bisa menjadi buta arah dan hanya berorientasi pada hasil. Dengan etika, kita dapat berkomitmen
difokuskan untuk mencapai tujuan dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang cepat ataupun curang. Keputusan yang diambil mencerminkan moralitas dan penghormatan terhadap aturan serta orang lain. Keduanya tentu saling menguatkan integritas dari pendidikan. Kombinasi komitmen dan etika menciptakan landasan yang kokoh bagi integritas pendidikan. Keduanya membentuk lingkungan akademis yang sehat dan adil, di mana setiap individu dihargai berdasarkan usaha dan kemampuan mereka. Kemudian membangun karakter mahasiswa yang tidak hanya cerdas tetapi juga bermoral, sehingga mampu memberikan kontribusi positif di masyarakat. Lalu bagaimana sih komitmen Anda untuk mempengaruhi keputusan etis yang Anda buat? Nah, komitmen yang kuat terhadap prinsip etika mempengaruhi keputusan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, memprioritaskan kebenaran. Seperti halnya contoh, saya akan berusaha jujur dalam menyelesaikan tugas meskipun sulit atau memakan waktu yang lebih lama. Itu salah satu memprioritaskan kebenaran. Kemudian yang kedua, menghindari tindakan yang merugikan orang lain. Semisalnya dengan tidak menyalin karya orang lain tanpa izin atau mengklaim ide yang bukan milik saya. Kemudian yang ketiga, berani untuk menolak godaan. Nah, komitmen akan membantu menolak praktik-praktik tidak etis seperti mencontek saat ujian, meskipun ada tekanan untuk melakukannya. Kemudian yang keempat, mengambil sebuah tanggung jawab. Semisalnya, jika saya melakukan kesalahan, saya siap untuk mengakuinya dan memperbaiki tindakan saya, alih-alih mencari alasan atau menyalahkan pihak lain. Dengan berpegang teguh pada komitmen dan etika, saya percaya bahwa hasil yang akan dicapai lebih bermakna, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, sehingga pendidikan bukan hanya tentang pencapaian akademis, tetapi juga pembentukan karakter. Kemudian ada daya tanggap dan etika untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Yang pertama, daya tanggap yang etis membangun kepercayaan antara pendidik dan peserta didik. Daya tanggap yang etis menunjukkan kesediaan pendidik untuk mendengarkan, memahami, dan merespon kebutuhan peserta didik dengan cara yang adil dan penuh empati. Ini akan membangun kepercayaan karena peserta didik merasa dihargai sebagai individu yang unik, bukan hanya sebagai bagian dari sistem. Yang pertama yaitu ada konsistensi dalam menerapkan nilai-nilai etika. Konsistensi merupakan elemen utama dalam menciptakan budaya etis di lingkungan belajar. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai etika seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan ke dalam setiap aktivitas, baik akademik maupun non-akademik. Merespon pelanggaran etika dengan cepat dan adil. Tindakan cepat dan adil terhadap pelanggaran etika sangat penting untuk menegaskan pentingnya integritas, yakni menunjukkan bahwa perilaku tidak etis tidak akan diberikan toleransi di lingkungan belajar. Kemudian dialog terbuka terhadap dilema etis. Dialog terbuka tentang dilema etis membantu memperkuat budaya etis dengan meningkatkan pemahaman, yakni membantu siswa dan pendidik memahami cara pengambilan keputusan yang etis dalam situasi yang rumit. Kemudian mendorong partisipasi, yakni melibatkan semua pihak untuk mencari solusi bersama yang bermoral dan adil. Kemudian membangun karakter, menciptakan ruang diskusi yang saling menghargai sehingga etika menjadi bagian integral dari proses pembelajaran. Lalu, bagaimana kita bisa berkontribusi dalam membangun budaya etis di lingkungan belajar? Kita dapat berperan aktif dalam melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menjadi teladan, mempraktikkan kejujuran, menghormati hak intelektual, dan bertanggung jawab atas tindakan saya atau tindakan kita dalam semua aktivitas. Yang kedua, mengajak diskusi, membuka ruang dialog tentang etika dan dilema yang mungkin dihadapi baik dengan di kelas maupun di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melaporkan pelanggaran, mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran etika kepada pihak yang berwenang dengan objektivitas tanpa niat menjatuhkan siapapun. Yang keempat, berpartisipasi dalam program etika, mendukung kegiatan seperti pelatihan, seminar, pengembangan karakter untuk memperkuat pemahaman tentang etika. Yang kelima, memberikan saran konstruktif, yakni mengusulkan kebijakan atau inisiatif yang mendukung budaya etis, seperti pembuatan kode etik atau penyelenggaraan forum diskusi rutin. Berikutnya ada etika dalam pengambilan keputusan dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu mempertimbangkan dampak keputusan pada semua pemangku kepentingan. Keputusan yang baik selalu memperhatikan dampaknya terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk siswa, guru, staf, dan masyarakat. Dalam konteks pendidikan ini berarti memastikan keputusan tidak merugikan salah satu pihak demi kepentingan pihak lain. Yang kedua, mendengarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan sebelum mengambil keputusan, yakni berusaha menciptakan solusi untuk mendukung kesejahteraan bersama. Kemudian menggunakan prinsip etika sebagai panduan dalam membuat kebijakan. Etika ini berfungsi sebagai landasan dalam menetapkan kebijakan agar semua tindakan sejalan dengan nilai-nilai moral seperti keadilan, kejujuran, dan empati. Kebijakan yang diambil tidak hanya efisiensi tetapi juga bermartabat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kemudian menghindari diskriminasi atau praktik yang tidak adil dalam pengelolaan pendidikan. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi menciptakan kepercayaan dan akuntabilitas yang sangat penting dalam pengambilan keputusan di institusi. Hal ini karena melibatkan membuka informasi terkait proses pengambilan keputusan kepada semua pihak yang berkepentingan. Alasan dibalik keputusan yang diambil, termasuk manfaat dan resiko yang mungkin akan terjadi. Mengundang partisipasi dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas keputusan. Kemudian ada tantangan dan solusi untuk menyimbangkan komitmen, daya tanggap, dan juga etika. Yang pertama, ada mengatasi konflik antara efisiensi dan juga etika. Konflik ini sering muncul ketika tuntutan efisiensi mengarah pada keputusan yang berpotensi melanggar etika. Dari dalam pendidikan ini, tantangan ini dapat terjadi, misalkan saat mempercepat penyelesaian kurikulum tanpa memperhatikan dampak pada kesejahteraan siswa. Untuk solusinya sendiri menyeimbangkan prioritas, pertimbangkan dampak jangka panjang daripada hanya mengejar hasil cepat. Kemudian yang kedua, menggunakan etika sebagai pedoman. Pastikan efisiensi tidak mengorbankan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan juga tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, menerapkan pendekatan kolaboratif. Libatkan semua pihak dalam merumuskan kebijakan yang mempertimbangkan aspek efisiensi dan juga etika secara bersamaan. Lalu, mempertahankan komitmen etis dalam situasi sulit. Dalam situasi sulit yang penuh tekanan seperti konflik kepentingan atau keputusan yang melibatkan banyak pihak, menjaga komitmen etis adalah tantangan yang sangat besar. Solusinya, yang pertama, berpegang teguh pada nilai-nilai inti. Jangan biarkan tekanan eksternal mengkompromikan integritas. Yang kedua, mencari dukungan. Libatkan kolega, mentor, atau tim untuk membantu pengambilan keputusan etis. Yang ketiga, refleksi diri. Evaluasi dampak keputusan yang akan kita buat terhadap semua pihak sebelum bertindak. Lalu meningkatkan daya tanggap tanpa mengkompromikan standar etika. Daya tanggap yang cepat seringkali dianggap sebagai efisiensi, tetapi bisa beresiko jika mengabaikan standar etika. Solusinya yaitu yang pertama, memprioritaskan kualitas respons. Jangan hanya fokus pada kecepatan, tetapi pastikan keputusan atau tindakan tetap sesuai dengan nilai-nilai etika. Yang kedua, gunakan pedoman etika. Rancang protokol untuk merespon situasi tertentu dengan cepat tanpa mengorbankan keadilan atau moralitas. Berikutnya, pelatihan rutin. Dengan adanya pelatihan rutin ini, tingkatan pemahaman tim atau individu tentang cara merespon secara etis di berbagai kondisi. Apa sih tantangan terbesar dalam menerapkan etika di pendidikan? Lalu bagaimana ya cara mengatasinya? Tantangan terbesar misalnya, tekanan untuk hasil cepat. Institusi pendidikan seringkali fokus pada hasil pendidikan, hasil akademik, dan efisiensi administrasi yang dapat mengabaikan nilai-nilai etika. Yang kedua, kurangnya kesadaran etika. Tidak semua pihak memahami pentingnya etika dalam keputusan pendidikan. Yang ketiga, dilema moral. Situasi yang melibatkan konflik antara kebutuhan individu dan juga kelompok atau antara nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang keempat, pelanggaran yang tidak ditangani. Adanya ketidaktegasan dalam menangani pelanggaran etika dapat menciptakan lingkungan yang permisif. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, edukasi etika. Dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan dan diskusi rutin tentang etika kepada siswa, guru, dan staf untuk meningkatkan kesadaran. Yang kedua, menerapkan aturan yang konsisten. Terapkan kebijakan etis dengan tegas dan adil, tanpa pengecualian. Ketiga, kepemimpinan yang berintegritas. Pemimpin institusi harus menjadi teladan dalam mempraktikkan dan menegakkan nilai-nilai etika. Yang keempat, menciptakan ruang dialog. Fasilitasi diskusi terbuka tentang dilema etis sehingga semua pihak dapat berkontribusi dalam mencari solusi. Yang kelima, pendekatan jangka panjang. Fokus pada dampak jangka panjang daripada hasil instan, sehingga keputusan yang diambil lebih berkelanjutan dan juga bermoral. Dengan mengatasi tantangan ini, institusi pendidikan dapat membangun budaya yang tidak hanya berorientasi pada hasil. Dengan mengatasi tantangan ini, institusi pendidikan dapat membangun budaya yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga menghargai keadilan, integritas, dan juga tanggung jawab.